Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Jumat, 10 Januari 2025, hari biasa sesudah penampakan Tuhan. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari surat pertama Rasul Yohanes, bab 5, ayat 5 sampai dengan 13. Saudara-saudaraku terkasih, tidak ada orang yang mengalahkan dunia selain dia yang percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah. Dia inilah yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh, air, dan darah. Dan ketiganya adalah satu. Kesaksian manusia kita terima, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang Anak-Nya. Barang siapa percaya kepada Anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat Allah menjadi pendusta, karena orang itu tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang Anak-Nya. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anak-Nya. Barang siapa memiliki Anak Allah, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki Dia, ia tidak memiliki hidup. Semuanya ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Bacaan diambil dari Injil Suci menurut Lukas, bab 5, ayat 12 sampai dengan 16. Sekali peristiwa, Yesus berada di sebuah kota. Ada di situ seorang yang penuh kusta. Ketika melihat Yesus, tersungkurlah si kusta dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Maka Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga, lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukan hal ini kepada siapapun juga. Dan ia berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi Yesus mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam bacaan pertama, barang siapa memiliki Yesus, ia memiliki hidup. Sebab hidup kekal adalah percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah yang telah datang dengan air dan darah. Dalam bacaan Injil, penderita kusta percaya dan berserah diri kepada Yesus, dan dia pun disembuhkan. Maka, sejumlah besar orang datang untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Lalu Yesus mengundurkan diri ke tempat sunyi untuk berdoa. Sungguh benar bahwa orang yang percaya kepada Yesus memiliki hidup. Bayangkan kalau orang hidup di dunia tanpa iman. Penyembuhan yang Yesus lakukan tidak sekadar mukjizat, tetapi tanda kebenaran. Tanda inilah yang akan menghantar orang kepada Yesus. Dengan memiliki Yesus, kita punya pegangan menuju hidup kekal. Maka, di tengah kesibukan, kita patut menyediakan waktu
menyingkir ke tempat sunyi untuk bertemu Yesus. Siapkah kita? Bulla Paus Franciscus, Spes non confundit, memohon harapan. Dengan menggemakan kembali pesan kuno para nabi, Yubileum mengingatkan kita bahwa harta benda bumi tidak diperuntukkan bagi segelintir orang yang mempunyai hak istimewa, tetapi untuk semua orang. Orang kaya harus bermurah hati dan tidak memalingkan muka dari saudara-saudarinya yang membutuhkan. Di sini saya terutama memikirkan mereka yang kekurangan air dan makanan. Kelaparan adalah sebuah skandal, sebuah luka menganga pada tubuh kemanusiaan kita, dan hal ini memanggil kita semua untuk memeriksa hati nurani kita dengan serius. Saya memperbarui seruan saya bahwa dengan uang yang dibelanjakan untuk persenjataan dan pengeluaran militer lainnya, marilah kita membentuk dana global yang pada akhirnya dapat mengakhiri kelaparan dan mendukung pembangunan di negara-negara paling miskin, sehingga warga negara mereka tidak melakukan tindakan kekerasan atau situasi ilusi, atau harus meninggalkan negaranya untuk mencari kehidupan yang lebih bermartabat. Permohonan tulus lainnya yang ingin saya sampaikan sehubungan dengan tahun Yobel yang akan datang ditujukan kepada negara-negara yang lebih makmur. Saya meminta agar mereka mengakui betapa beratnya keputusan mereka di masa lalu dan bertekad untuk mengampuni hutang negara-negara yang tidak akan pernah mampu membayarnya kembali. Lebih dari sekadar persoalan kemurahan hati, ini adalah persoalan keadilan. Hal ini menjadi lebih serius saat ini dengan adanya bentuk ketidakadilan baru yang semakin kita akui, yaitu bahwa ada utang ekologis yang sebenarnya, khususnya antara negara-negara utara dan selatan, yang terkait dengan ketidakseimbangan komersial yang berdampak pada lingkungan dan penggunaan sumber daya alam yang tidak proporsional oleh negara-negara tertentu dalam jangka waktu yang lama. Sebagaimana diajarkan kitab suci, bumi adalah milik Tuhan, dan kita semua yang tinggal di dalamnya sebagai orang asing dan penghuninya. Imamat bab 25 ayat 23. Jika kita benar-benar ingin mempersiapkan jalan menuju perdamaian di dunia ini, marilah kita berkomitmen untuk memperbaiki penyebab ketidakadilan, melunasi utang yang tidak adil dan tidak dapat dibayar, dan memberi makan kepada mereka yang kelaparan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, kelahiran penyelamat dunia diwartakan oleh cahaya bintang di langit. Semoga kami semakin mengenal dan mengasihi Dia, yaitu Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya dalam renungan harian ini. Kita jumpa lagi di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.